Bapak Ahmad Lutfi kali ini kembali menjadi sorotan setelah beberapa tempo lalu di mana video beliau seperti meledek Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ahmad Lutfi benar meledek Kang Deddy Mulyadi, tetapi dari beberapa respon warga yang menduga bahwa Bapak Ahmad Lutfi menyindir Kang Deddy Mulyadi atau sebuah sindiran yang diungkapkan di hadapan para pejabat itu dituju kepada Kang Deddy Mulyadi. Sehingga sekarang kita bisa melihat impact daripada ungkapan tersebut, yaitu adalah tentang bagaimana counter dari fans berat Kang Deddy Mulyadi yang bukan cuma satu orang, dua orang, melainkan ribuan, bahkan jutaan mata atau jutaan pasang mata melihat video tersebut. Karena ya masyarakat Jawa Barat itu kan puluhan juta, begitupun Jawa Tengah. Dan menariknya warga Jawa Tengah pun ikut memberikan kritik kepada Bapak Ahmad Lutfi. Kenapa? Ini bukan tanpa alasan, karena jalan-jalan yang ada di Jawa Barat itu ternyata sangat bagus sekali. Sementara Jawa Tengah justru kemarin diprotes karena pajak yang dianggap terlalu tinggi. Coba kita lihat dulu beberapa hal yang menarik untuk kita lihat teman-teman. Jangan di skip-skip ya. Warga Jawa Tengah belakangan ini dihebohkan dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026. Sejumlah warga menilai kenaikan tersebut cukup memberatkan. Pantauan di salah satu gerai Samsat keliling di kota Semarang, sejumlah wajib pajak mengaku kaget dengan nominal yang harus dibayarkan tahun ini. Salah seorang warga, Eko, mengatakan tahun ini ia harus membayar total Rp4.371.500. Sebelumnya pada tahun 2025 dirinya hanya membayar sekitar 3 jutaan rupiah. Menurut Eko, kenaikan opsen pajak dinilai terlalu tinggi dan memberatkan. Hal senada disampaikan Iman Cahyono, warga Semarang yang membayar pajak sepeda motor sebesar Rp182.000, padahal tahun sebelumnya hanya Rp150.000. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah menegaskan pajak kendaraan 2026 tidak naik. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan opsen pajak yang diterapkan pada wajib pajak kendaraan bermotor sudah diterapkan sejak tahun 2025. Sumarno mengklaim hal itu terjadi karena tahun lalu Pemprov Jawa Tengah memberikan diskon atau relaksasi pajak sebesar 13,9%, sedangkan di tahun 2026 Pemprov Jateng belum ada kebijakan memberikan diskon. Opsen pajak sudah sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil opsen pajak itu nantinya akan langsung dikirimkan ke 35 kabupaten kota. Jawa Tengah tuh unik kok. UMR paling terendah, giliran pajak paling tertinggi se-Indonesia. Ingat dulu waktu kampanye, ngopeni, ngelakoni. Apa yang mau diopeni? Jateng gayeng, no. Jateng gendeng, yes. Nggak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak. Di demo masyarakatnya sendiri, ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Ini nggak kapok-kapok ya teman-teman di Jawa Tengah ini. Kemarin Pati, sekarang apakah lebih besar lagi? Pak Gubernur ngampurane ge, dalane ge, melek lah dalane ge. Masa ada kundeleng ini kota ge, deleng melek. Ini kurang deleng Deddy Mulyadi. Kok jadi gubernur kok marah gaji di masyarakat ge deleng bupak. Nyoba lagi bupak ge gubernur. Melek matane. Di Jawa Tengah, perlawanan tak lagi turun ke jalan. Rakyat memilih cara sunyi, menyepikan kantor Samsat. Nama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, jadi sorotan. Setelah isu beban pajak kendaraan dirasa makin berat, muncul ajakan menunda bahkan menghentikan pembayaran pajak. Padahal sebelumnya, kebijakan pemutihan pajak 2025 justru diserbu warga. Dalam 3 hari saja, penerimaan tembus 28 miliar rupiah. Antrean mengular di berbagai Samsat. Program itu menghapus denda bahkan tunggakan hingga 10 tahun. Bukti banyak warga sebenarnya ingin taat, tapi terbebani biaya. Kini situasinya berbalik. Persepsi kenaikan beban pajak, termasuk efek opsen pajak daerah, memicu resistensi diam-diam. Kantor Samsat yang biasanya penuh mulai terasa lengang. Jika tren ini berlanjut, bukan hanya PAD yang terancam. Legitimasi kebijakan
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Warga Jawa Tengah belakangan ini dihebohkan dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026. Sejumlah warga menilai kenaikan tersebut cukup memberatkan. Pantauan di salah satu gerai samsat keliling di kota Semarang, sejumlah wajib pajak mengaku kaget dengan nominal yang harus dibayarkan tahun ini. Salah seorang warga, Eko, mengatakan tahun ini ia harus membayar total Rp4.371.500. Sebelumnya pada tahun 2025 dirinya hanya membayar sekitar 3 jutaan rupiah. Menurut Eko, kenaikan opsen pajak dinilai terlalu tinggi dan memberatkan. Hal senada disampaikan Iman Cahyono, warga Semarang yang membayar pajak sepeda motor sebesar Rp182.000, padahal tahun sebelumnya hanya Rp150.000. Gimana Mas, bayar berapa? Ini bayar 182. Terus kan Yang kemarin 160. 60. Mas, terkait dengan penambahan pajak option ini gimana Mas pendapatnya? Kok membayar kok. Kan Mas. Lumayan Mas ya. Cukup memberatkan atau gimana Mas? Ya kalau dengan mobil motor tua ya mungkin ya motor-motor ya. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah menegaskan pajak kendaraan 2026 tidak naik. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan opsen pajak yang diterapkan pada wajib pajak kendaraan bermotor sudah diterapkan sejak tahun 2025. Sumarno mengklaim hal itu terjadi karena tahun lalu Pemprov Jawa Tengah memberikan diskon atau relaksasi pajak sebesar 13,9%. Sedangkan di tahun 2026, Pemprov Jateng belum ada kebijakan memberikan diskon. Opsen pajak sudah sesuai dengan undang-undang yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil opsen pajak itu nantinya akan langsung dikirimkan ke 35 kabupaten kota. Untuk pajak kendaraan bermotor itu tidak ada kenaikan. Mungkin pandangan di masyarakat kok beda di 2005 dengan 2006 untuk di awal-awal di Januari sampai dengan Februari ini. Karena apa? Di tahun 2025 kita menerapkan kebijakan relaksasi dengan program Merah Putih, memberikan diskon sebesar 13,94%, dan itu berlaku dari Januari sampai dengan Maret. Setelah April sampai Desember itu secara tarif itu sudah sesuai dengan Perda Pajak Daerah. Warga Jateng ogah bayar pajak, warga Jabar malah antri bayar pajak. Semua ini karena kebijakan masing-masing pemimpinnya, di mana saat Jateng naikkan pajak bikin warganya mogok malas bayar. Sedangkan jalan hanya ditambal sulam. Tapi lihatlah Jabar, walaupun pajak gak naik, namun pembangunan jalan begitu pesat, membuat warga percaya untuk taat pajak. Kami marah, betul, karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia gara-gara lubang menghindari, kemudian dia dijatuh tabrak truk. Ini sudah lama Om? Udah lama nih, sebulan lebih nih. Sekali jalannya, lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya Pak? Ada, katanya ada yang parah sini sampai kok hancur Pak. Ini dari lubang jatuh. Udah lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana Pak? Pribadi, ini dana pribadi. Pak, mungkin sudah berapa lama kerusakan jalan di sini? Oh, sudah lama banget. Sini sering macet kok, macet terus jalan. Berarti macet itu karena memang menghindari ini, kasihan, rakyat kasihan. Tapi kami lakukan penambalan secara mandiri. Ada terus ini batu, termasuk viskos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana. Dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Kalau memang masuk jalan Jawa Tengah, kenapa diabaikan? Jadi pemerintah AB, pemerintah lalai. Ini kurang lebih sekitar 1 kiloan ini rusak. Warga bergerak kan dari PU Provinsi baru bergerak. Setelah saya teriak-teriak, saya viralkan ini, kemudian mereka bergerak. Sing arep bayar pajak lur, Jawa Tengah lur, ki aku lagi bayar pajak lur. Ki montor iki lur. Tahun 2006 lur, 20 tahun wis lur. Nah, iki lho pajeke lur, enteke lur. Oh. 500 punjul lur. 500 punjul. Ini ki duit
digawe apa kabeh. Ini apa gimbangun ini ki? Wis ndang bayaro lur, bayaro kowe nek jawab. Oke, itu beberapa hal yang teman-teman bisa nilai sendiri. Silahkan tinggalkan komentar di sini. Saya di sini hanya menyampaikan bagaimana kemudian respon masyarakat yang merasa kecewa terhadap Gubernur Jawa Tengah. Dan tentu kekecewaan ini bukan hanya masyarakat Jawa Tengah saja. Yang dimana masyarakat Jawa Tengah justru banyak yang terambil perhatiannya oleh kebijakan-kebijakan atau gebrakan-gebrakan. Atau bagaimana instruksi-instruksi hal-hal yang diimbau atau imbauan-imbauan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan kalian di sini tentu memiliki satu pandangan yang teman-teman bisa semuanya berikan pandangan kritiknya atau sebuah pendapat yang bisa didiskusikan di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.